Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Zulita Anggraini, NIM 19000187170. Di sini saya beserta kelompok rekayasa web akan memaparkan job desk untuk masing-masing pekerjaan di tugas project. Kemudian untuk job desk saya sendiri, yaitu yang pertama inisialisasikan atau kita gunakan terlebih dahulu database yang sudah kita dibuat. Di sini hostname yang dibuat yaitu localhost, username-nya root, kemudian nama database yang digunakan yaitu db_pinjam ruang. Kemudian pada file outload.php, di sini untuk library-nya ada database, kemudian kami menggunakan season untuk login dan from validation untuk login. Nah, saya sendiri memiliki job desk untuk pembuatan proses login dan logout. Yang pertama yaitu pembuatan controller dengan nama login.php. Pada file ini berisikan fungsi-fungsi yang digunakan pada from login. Seperti di sini terdapat fungsi aksi, di mana nanti admin akan login dari email atau password yang ada di database. Kemudian terdapat from validation, email dan password. Selanjutnya, apakah validasi tersebut, data tersebut sudah sesuai dengan database atau belum? Jika validasi tersebut benar, login tersebut jalan, maka akan kedirect ke si ruangan. Apabila from validation tersebut atau pengisian email dan password itu salah, akan terdapat notif login gagal atau password atau username salah. Di sini akan load pada view login. Nah, di sini juga terdapat fungsi logout, terdapat sesi destroy, dan ini akan ngedirect langsung ke login. Jadi kalau misalkan kita klik button logout, maka akan otomatis direct ke login gitu. Ini untuk di controller. Selanjutnya pada mlogin. Pada models, di sini terdapat file mlogin, di mana pada file ini terdapat fungsi login admin, di mana di sini menampung atau database yang digunakan untuk menjalankan file ini. Ini pada DB select semuanya from dari tabel admin, di mana email dan password. Nah, saya tunjukkan database-nya di sini. Di sini akan menyelect semuanya. Apabila email dan password itu di inputnya sama dengan yang ada di database, maka dia akan berhasil login begitu.
Selanjutnya yaitu pembuatan view login. Dalam pembuatan view login ini merupakan tampilan yang akan ditampilkan untuk login yang berisikan from login, di mana nantinya pengguna akan menginputkan email dan passwordnya. Mungkin itu job desk yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Terima kasih. Saya di sini Amanda Fidelia Rasesa dengan NIM 19.18154 dari slot praktikum rekayasa website slot hari Jumat jam 16.30. Di sini saya mendapat job desk untuk bagian halaman ruangan. Jadi di sini ada untuk menampilkan ruangan, tambah data ruangan, edit data ruangan, dan hapus ruangan. Nah, di sini kita masuk ke controllernya terlebih dahulu. Jadi di sini ada C ruangan. Ini fungsinya adalah untuk membuat fungsi-fungsi. Yang pertama di sini ada fungsi indeks yang menuju ke view ruangan. View ruangan sendiri itu adalah tampilan dari halaman utama ruangannya yang digunakan untuk menampilkan data-data ruangan. Kemudian ada fungsi tambah data yang digunakan untuk halaman tambah ruangan. Jadi di sini isinya form tambah atau form input ruangan. Kemudian di sini ada tambah aksi, di mana di sini digunakan untuk sebagai aksi atau proses dari form inputan ruangan. Nah, di sini ada data yang dimasukkan, ada ID ruangan, nama ruangan, kapasitas, deskripsi, dan status ruangan. Kemudian kalau dia berhasil menginputkan, maka akan diredirect ke C ruangan. Di sini ditampilkan untuk menampilkan data ruangannya berbentuk tabel. Kemudian di sini ada fungsi edit data yang digunakan untuk mengedit data ruangan berdasarkan ID ruangannya. Kemudian di sini ada function update data digunakan untuk proses editnya. Jadi proses untuk form editnya. Kemudian yang terakhir ada fungsi untuk delete data berdasarkan ID ruangan. Jadi di sini digunakan untuk menghapus data ruangannya berdasarkan ID. Kemudian kita masuk ke file models, yaitu di sini saya membuat M ruangan. Di dalam M ruangan digunakan untuk berhubungan dengan database. Nah, jadi di sini ada ambil data, di mana ambil data ini untuk menampilkan get ruangan. Berarti kita akan menampilkan tabel ruangan. Kemudian function tambah data digunakan untuk query menambahkan data, insert db insert ruangan. Berarti kita menambahkan data ke dalam tabel ruangan di database. Kemudian di sini ada function yang digunakan untuk mengambil data yang akan diedit gitu. Jadi ambil data berdasarkan ID ruangan. Selanjutnya ada function update data, yaitu digunakan untuk proses update datanya. Jika berhasil, maka ini akan update berarti query untuk update, merubah data ruangan di database. Kemudian di sini ada function delete data yang digunakan untuk menghapus. Jadi di sini ada query delete-nya, yaitu db delete ruangan, berarti akan menghapus data ruangan berdasarkan ID ruangannya. Selanjutnya di sini masuk ke file view. Nah, view ini digunakan untuk UI-nya, kayak tampilannya. Yang pertama ada view ruangan. View ruangan itu digunakan untuk halaman utama menampilkan data ruangannya gitu. Jadi di sini ada bentuk tabel dengan judul tabelnya, ada nomor, nama ruangan, kapasitas, deskripsi, status ruangan, dan action. Action sendiri nanti ada edit dan hapus. Kemudian di sini digunakan untuk menampilkan data ruangannya. Nah, di sini ada tombol edit, maka nanti akan ke redirect ke C ruangan, controller ruangan, dan masuk ke function edit data. Kemudian ada delete data, akan diredirect ke controller ruangan dan masuk ke function delete data.
Kemudian masuk ke view tambah ruangan. Di sini digunakan untuk form inputan tambah ruangannya. Jadi di sini ada form inputan, ada menginput. Kalau ID ruangan di sini auto increment, jadi tidak usah diinputkan, nanti akan bertambah sendiri. Kemudian ada nama ruangan, kapasitas, deskripsi status ruangan. Dan di sini nanti akan ada konfirmasi apakah data sudah benar. Kalau sudah, maka tinggal klik OK, data maka akan tersimpan. Kemudian masuk ke view edit ruangan, dimana di sini digunakan sebagai form untuk edit ruangannya. Ini diambil dari tampilan data yang sudah diinputkan. Nanti kita tinggal ngedit gitu. Sama aja, yang diedit ada nama ruangan, kapasitas, deskripsi, dan status ruangan. Nah, jika udah berhasil disimpan, maka dia akan ke redirect ke halaman utama dari tabel ruangannya, yaitu controller ruangan. Berikut adalah penjelasan dari job desk saya. Kemudian saya akan menampilkan untuk outputnya. Nah, di sini merupakan tabel ruangannya. Ini view ruangan. Ini adalah halaman utama dari ruangan yang isinya adalah tabel-tabel dan ada action edit dan delete. Kemudian kita akan mencoba menambah data ruangan. Ini tombolnya. Kita tinggal klik tambah data ruangan. Kemudian isi nama ruangannya. Misal di sini kita isi lab jaringan, kapasitas, deskripsi, kemudian status ruangannya tersedia. Tinggal kita klik submit. Kemudian apakah sudah benar? Oke, maka data tersimpan. Data jaringan. Kemudian kita bisa mengeditnya. Klik edit. Kita misalnya ingin mengedit tersedia menjadi tidak tersedia, maka kita klik submit dan oke. Nah, maka akan ubah menjadi tidak tersedia. Selanjutnya jika diklik delete, nah maka data akan berhasil dihapus. Sekian penjelasan dari job desk saya sebagai Amanda. Oke, selanjutnya saya Lisa Amalia. Saya dari slot praktikum hari Jumat jam 16.30, mata kuliah rekayasa web. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menu peminjaman. Sebelumnya saya membuat sebuah file peminjaman di controller. File peminjaman ini berisi tentang fungsi-fungsi yang akan digunakan dalam memproses website yang akan dijalankan. Jadi di sini saya membuat function index untuk menampilkan untuk mengambil data dari database. Kemudian di sini ada tabel sewa untuk menampilkan data dari tabel sewa. Kemudian di function index ini saya mengload view dari tampilan file view peminjaman. Kemudian ada function tambah data. Function tambah data ini digunakan untuk melakukan fungsi tambah data, di mana nanti hasilnya akan tertampil di tampilan view tambah pinjaman. Kemudian ada function tambah aksi. Tambah aksi ini berisi beberapa atribut yang dapat digunakan dalam proses tambah aksi. Kemudian ada function edit data yang digunakan untuk melakukan proses edit data, di mana nanti proses edit data ini akan tertampil di file view edit peminjaman. Kemudian ada function update data. Update data ini berisi beberapa atribut yang akan digunakan dalam proses update data di proses menu peminjaman. Kemudian untuk function update data ini saya redirect ke controller peminjaman. Setelah itu saya membuat function delete yang digunakan untuk melakukan proses delete data pada menu peminjaman. Kemudian masuk ke model. Di dalam menu peminjaman ini saya membuat sebuah model untuk memanggil data-data yang ada di database dari tabel sewa. Untuk menu peminjaman ini saya membuat nama model dengan nama M peminjaman, di mana
Di model ini saya mengisi beberapa function, antara lain adalah ambil data, tambah data, kemudian ambil data berdasarkan nomor induk yaitu ID peminjaman, kemudian update data dan delete data. Kemudian untuk ambil data ini nantinya data akan diambil dari tabel sewa. Kemudian untuk tambah data ini data akan dimasukkan ke dalam tabel sewa. Kemudian untuk menampilkan datanya di sini saya mengambil berdasarkan nomor induk yaitu ID peminjaman dari tabel sewa. Kemudian untuk update data, nanti data akan tersimpan ke tabel sewa. Kemudian untuk delete, di sini delete data dilakukan berdasarkan ID peminjaman dari tabel sewa. Kemudian setelah itu masuk ke view. Jadi view ini fungsinya untuk menampilkan tampilan dari halaman web yang telah dibuat. Di sini saya membuat fee peminjaman untuk menampilkan halaman utama dari menu peminjaman. Jadi di sini saya akan menampilkan atribut nama peminjam, tanggal pengajuan, nama ruangan, tanggal keperluan, dan tanggal pengembalian. Kemudian saya akan menampilkan data-data tersebut dari tabel sewa. Di sini saya memanggil beberapa atribut dari tabel sewa, antara lain yaitu nama peminjam, tanggal pengajuan, nama ruangan, tanggal keperluan, dan tanggal pengembalian. Kemudian saya membuat sebuah file fee tambah pinjaman. Jadi file ini digunakan untuk melakukan proses tambah menu peminjam pada menu peminjaman. Jadi di sini saya membuat beberapa atribut untuk melakukan proses tambah pinjaman, antara lain ada nama peminjam, tanggal pengajuan, nama ruangan, tanggal keperluan, dan tanggal pengembalian. Kemudian untuk tambah pinjam ini nantinya akan diproses ke dalam controller peminjaman di function tambah aksi. Untuk metodenya yaitu metode post. Kemudian langsung saja untuk melihat output dari websitenya. Jadi di sini ada beberapa menu. Kita masuk ke menu data peminjaman ruangan. Nah, data peminjaman ruangan ini merupakan halaman untuk menampilkan data dari tabel sewa. Jadi di dalam tabel sewa itu menyimpan beberapa data dari inputan dari user, bahwa user itu sedang melakukan proses peminjaman ruangan. Kemudian di sini ada tambah data. Kita masuk ke menu tambah data. Misalnya di sini saya akan menginputkan peminjaman ruangan dengan nama peminjam, misalnya Bejo. Tanggal pengajuannya tanggal 17. Nama ruangannya saya akan meminjam ruangan Lab Komdas. Untuk tanggal keperluannya saya set tanggal 19. Untuk tanggal pengembaliannya saya set tanggal 20 misalnya. Kemudian klik submit. Di sini ada alert untuk memberikan notifikasi bahwa untuk mengingatkan user apakah data yang diinputkan itu sudah benar. Lalu kita klik OK. Nah, tadi kan kita memasukkan nama peminjam atas nama Bejo, di mana Bejo ini meminjam nama ruangan yaitu Lab Komdas. Mungkin itu saja job desk dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk melakukan presentasi hasil dari pengerjaan kelompok kami, yaitu tentang sistem informasi ruangan berbasis website. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan database-nya dulu. Di sini kami memakai database dengan nama db_pinjam ruangan. Di sini terdapat beberapa tabel, di antaranya tabel admin, peminjaman ruangan, kemudian terakhir sewa. Untuk di sini tabel admin di sini untuk menampung login admin.
Nah, di sini ada email, password, nama, dan ID. Kemudian untuk tabel peminjam di sini masih kosong, nanti akan diisi. Di sini untuk menampung data peminjam ruangan. Kemudian di sini terdapat tabel ruangan. Di sini ada ketersediaan ruangan yang dimana di tabel ini akan ditampung ID ruangan, nama ruangan, kapasitas, deskripsi, kemudian status ruangan. Kemudian untuk yang terakhir di sini ada tabel sewa. Nah, tabel sewa di sini merupakan track record dari penyewaan ruangan itu sendiri. Di sini terdapat ID peminjaman, nama peminjam, tanggal pengajuan, nama ruangan, tanggal keperluan, dan tanggal pengembalian. Oke, baik. Selanjutnya akan saya demokan saja. Di sini kami memakai kode Igniter 3. Kita refresh lagi. Di sini masukkan sesuai user dengan admin. Email itu gilangmuharram53@gmail.com. Kemudian passwordnya 123. Kemudian kita klik login di sini, maka akan tampil halaman utama. Nah, halaman utama di sini berisi data ruangan, kemudian data peminjaman ruangan, data penyewa, kemudian tambah data peminjaman, kemudian ada di sini layout sebagai sessionnya. Lalu di sini terdapat tampilan tabel berupa data ruangan. Nah, seperti yang ada di database tadi yang di-outputkan di sini. Di sini bisa diedit seperti ini, akan saya contohkan. Misalkan di sini nama ruangan ini akan saya ubah jadi lab jaringan 2. Nah, di sini saya submit, akan muncul alert di sana. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk melihat apakah berubah apa tidak. Nah, di sini berubah ya. Nama ruangannya itu menjadi lab jaringan 2 yang tadinya lab jaringannya saja. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada menu data peminjaman ruangan. Nah, di sini itu ada track record berupa beberapa orang yang telah meminjam ruangan di sini dengan nama peminjam, tanggal pengajuan, kemudian nama ruangan, kemudian tanggal keperluan, kemudian tanggal pengembalian. Di sini juga terdapat nama penyewa. Oke. Di sini akan saya tambahkan terlebih dahulu nama penyewa. Misalkan saya masukkan nama saya sendiri, Gilang Muharram. Kemudian alamatnya Cirebon, nomor telepon, kemudian jenis kelamin saya isikan laki-laki. Kemudian jabatan itu yang membedakan admin untuk mengetahui bahwa di sini yang meminjam ruangan itu siapa. Di sini saya akan contohkan saya itu sebagai mahasiswa yang meminjam ruangan. Maka di sini saya akan mengisikan di form jabatan ini sebagai mahasiswa. Oke, saya submit di sini. Oke. Nah, maka di sini akan muncul data penyewa. Data penyewa itu merupakan outputan dari yang tadi diinputkan. Oke, saya akan coba lihat di sini untuk peminjaman ruangan. Di sini saya lihat di database. Nah, di sini data yang sudah masuk seperti tadi yang sudah diinputkan. Oke, kemudian di sini di data ruangan ini bisa juga dihapus ruangannya. Saya akan mencoba untuk mengklik action delete. Nah, di sini akan hilang data ruangannya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada fitur logout untuk mengamankan siapa saja user yang sudah masuk. Saya akan contohkan di sini.
logout, nah maka dia akan balik ke halaman login seperti awal. Mungkin seperti itu pendemoan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.